Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda, NPM 19404020067, Lokal B, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Borneo Tarakan. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai radikalisme. Pengertian dan sejarah radikalisme. Pengertian radikalisme. Radikalisme menurut bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sejarah radikalisme. Menurut Ensiklopedia Britannica, kata radikal dalam konteks politik pertama kali digunakan oleh Charles James Fox sekitar tahun 1797. Ia mendeklarasikan reformasi radikal sistem pemilihan, sehingga istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi pergerakan yang mendukung reformasi parlemen. Radikalisme dapat mengacu kepada beberapa hal berikut. Ekstremisme dalam politik berarti tergolong kepada kelompok-kelompok radikal kiri, ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Radikalisasi transformasi dari sikap pasif atau aktivisme kepada sikap yang lebih radikal, revolusioner, ekstrem, atau militan. Radikalisme historis, sebuah kelompok atau gerakan politik yang kendur dengan tujuan mencapai kemerdekaan atau pembaruan elektoral yang mencakup mereka yang berusaha mencapai republikanisme, penghapusan gelar, redistribusi hak milik dan kebebasan pers, dan dihubungkan dengan perkembangan liberalisme. Radikalisme sudah mulai ada sejak diutusnya Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam, di mana kaum beliau tidak segan-segan mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihi salam untuk mempertahankan keyakinan yang mereka anut. Demikian pula radikalisme yang dilakukan oleh umat Yahudi terhadap Nabi Isa alaihi salam. Hal yang sama, bahkan lebih dari itu yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau radhiyallahu anhu di kota Mekah. Mereka ditindas, disiksa, bahkan dibunuh. Pandangan Islam tentang radikalisme. Dilihat dari sudut pandang keagamaan, radikalisme agama dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham atau aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham atau aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa. Berdasarkan pengertian radikalisme tersebut, maka tak dapat dihindari adanya kesan negatif dari gerakan radikalisme, yaitu adanya unsur paksaan dan mungkin juga tindakan kekerasan dalam upaya mengaktualisasikannya. Dalam konteks ini, barangkali dapat dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada agama apapun yang mengajarkan radikalisme. Islam sendiri adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, bersikap lembut, berbuat baik dan adil serta membangun sikap toleransi. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menegaskan Islam sebagai rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Pada dasarnya Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Perdamaian itu masuk ke dalam kategori kebaikan. Jadi sudah jelas Al-Quran akan mengajarkan kebaikan dan melarang perbuatan yang buruk. Islam sangat membenci aksi kezaliman apapun bentuknya. Karena Islam senantiasa mengajarkan dan memerintahkan kepada umatnya untuk menjunjung tinggi kedamaian, persahabatan, dan kasih sayang, rahmatan lil alamin. Sebagai kesimpulan, bahwa radikalisme tidak sesuai dengan ajaran Islam sehingga tidak patut dialamatkan ke dalam agama Islam, karena sesungguhnya Islam tidak ada yang namanya radikalisme. Dalam Al-Quran dan hadis sendiri memerintahkan umatnya untuk saling menghormati dan menyayangi serta bersikap lemah lembut kepada orang lain meskipun orang itu penganut agama lain. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka umat Islam tidak boleh ikut terlibat dan hanyut dalam aktivitas gerakan radikalisme. Upaya Islam dalam mencegah radikalisme. Al-Amanah,
Dipercaya merupakan salah satu sifat yang harus dilakoni setiap orang, karena tanpa kepercayaan maka seseorang bukan saja menjadi beban keluarganya akan tetapi menjadi beban masyarakat. Mereka yang kehilangan kepercayaan sangat sulit dia manai segala sesuatu, bahkan kehancuran terjadi karena amanah diserahkan kepada mereka yang tidak memiliki sifat amanah. Asidik, jujur merupakan salah satu kata kunci pergaulan yang mutlak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kejujuran sudah tidak lagi dianggap sebagai barang yang berharga, maka kehidupan tidak akan berarti dan tidak akan memiliki nilai-nilai positif karena segala sesuatu yang dilakukan dibangun di atas kedustaan. Al-Fatonah, cerdas. Al-Fatonah secara bahasa artinya adalah cerdas atau pandai. Rasul-rasul utusan Allah memiliki kecerdasan yang sangat bagus sehingga mampu berdakwah dan menyampaikan wahyu yang Allah turunkan. At-tabligh, menyampaikan. At-tabligh adalah salah satu sifat wajib bagi Rasul dan Nabi, artinya sifat ini harus dimiliki oleh Rasulullah dan seorang Nabi sebagai pemimpin umat. Sifat tabligh di sini memberikan indikasi bahwa seseorang harus mampu menyampaikan kebaikan kepada setiap orang dalam kondisi apapun dan kepada siapapun tanpa harus memilah-milah. Sekian pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.